Puji nama Tuhan, bertemu kembali bersama kami di ibadah hari yang ke-8, di ibadah pencurahan Roh Kudus Gereja Anugerah Injil Sepenuh Guys Gideon Ayu. Terima kasih untuk semangat Bapak Ibu Saudara yang begitu luar biasa dan tetap setia untuk mengikuti setiap ibadah demi ibadah yang kita laksanakan. Meskipun kita hanya bertemu lewat online, tapi kami percaya bahwa segala sesuatu itu indah terjadi di antara kita. Sekalipun saat ini dunia sedang galau, sedang khawatir, tapi saya yakin kita sebagai anak Tuhan tetap beriman teguh bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan akan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami percaya Tuhan untuk setiap keajaiban yang terjadi di dalam hidup kami. Sekalipun saat ini dunia sedang kacau, segala sesuatu keadaan tidak menentu, tetapi kami percaya kasih-Mu itu tetap sampai selama-lamanya. Mujizat-Mu itu tetap sampai selama-lamanya. Dan kami meyakini seperti yang Engkau katakan di dalam Filipi 4 ayat 13, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kami mau mengimani itu Tuhan, bahwa hidup kami di dalam-Mu menjadi hidup yang penuh dengan berkelimpahan. Hidup kami di dalam-Mu, hidup yang penuh damai sejahtera. Dan kami yakin bahwa setiap perbuatan tangan-Mu itu mampu menjadikan kami menjadi umat yang berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus. Biarlah saat ini kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami, melingkupi kami setiap umat-Mu dimanapun kami berada, untuk kami tetap beriman teguh di dalam-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami saat ini. Kami mengucap syukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini Tuhan, itu semuanya di bawah kendali-Mu Tuhan. Engkau yang berotoritas Tuhan di bumi dan di surga. Segala perkaraku serahkan padamu, membelaku. Segala kuatku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkara ku serahkan kepadamu Tuhan. Ketika pintu sudah Engkau bukakan, maka tiada satupun yang mampu menutup. Mari gereja Tuhan nyatakan, segala perkaraku serahkan padamu, Allah membelaku. Segala kuatku kami taruh di kaki-Mu Tuhan. Kaulah Allah yang memelihara kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah Allah di dalam hidup kami, dapat menutupnya. Tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, ada satupun
bersama-sama gereja Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Haleluya, Yesus. Merendahkanku, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanmu. Haleluya, tiada satupun yang dapat merendahkanku. Sebab kuasa-Mu yang mengangkatku, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Engkau berikan buat kami, untuk kami mampu terbang tinggi melewati segala keterbatasan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Yesus, kuasa-Mu sempurna. Sebab Engkaulah batu karang kami, Tuhan. Hanya di dalam-Mu setiap pertolongan kami. Kami percaya Engkaulah Allah yang adil, Tuhan. Engkau Allah yang ajaib di dalam hidup kami. Sebab itu setiap pujian kami hanya kami naikkan kepadamu. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah. Haleluya, Yesus, terima kasih. Haleluya, sungguh Kau baik, kasih-Mu sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Engkaulah Allah yang menjadi sumber solusi di dalam setiap sisi kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap bertahan, percaya, mengimani setiap apa yang menjadi pergumulan kami yang telah kami taruh di dalam kaki-Mu ya Allahku. Mampukan kami tetap menghidupi iman kami itu
Sehingga iman kami itu tidak tenggelam oleh karena kekhawatiran kami. Tetapi kami mendapatkan penggenapan iman itu oleh karena kekuatan yang selalu senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk saat ini ya Allahku. Urapi kami semua. Amin. Untuk boleh kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Salam saudaraku yang saya kasih, bersua kembali dengan saya. Dan saat ini saudara, saya mau berbicara mengenai iman dan kekhawatiran. Di dalam judul kecil yang saya sampaikan saat ini adalah imanmu tenggelam bersama khawatirmu. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita sudah mempertaruhkan segala sesuatu dan kemudian kita mulai mempercayakan apapun yang kita pergumulkan kepada Tuhan dan kita mengimani, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita kemudian menghidupi itu di dalam setiap sisi kehidupan kita sampai akhirnya kita mendapatkan penggenapan dari apa yang kita imani itu. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, namun seringkali yang terjadi kita tidak sampai kepada penggenapan apa yang kita imani itu. Oleh karena apa? Iman kita rontok di tengah jalan karena tenggelam di dalam kekhawatiran yang kita miliki. Kekhawatiran ini menenggelamkan iman percaya kita sehingga akhirnya saudara, kita tidak akan pernah mendapatkan penggenapan apa yang kita imani itu. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita mau belajar dari imannya Petrus saudara. Dan saya ambil dari Matius pasal yang ke-14, pasalnya 14 ya, ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Nah ceritanya saudara tahu sendiri bagaimana setelah pagi sampai siang Kristus memberi makan kepada 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan. Sorenya saudara, Kristus memanggil semua muridnya dan kemudian menyuruh muridnya ini menyeberang dengan perahu. Dan kemudian 5.000 orang ini disuruh pulang oleh Kristus, dan Kristus saat itu naik ke bukit berdoa sampai malam saudara. Nah setelah sekian mil perahu yang dikendarai oleh murid-muridnya ini, tepatnya sekitar jam 3 pagi, ternyata ada angin sakal, badai dan luar biasa berhembus dengan kencangnya sehingga memporak-porandakan kapal itu, dalam artian mereka terombang-ambing dan mereka tercekam di dalam ketakutan yang luar biasa saudara. Bayangkan jam 3 pagi saudara tahu bahwa di situ terjadi kegelapan yang luar biasa di tengah laut. Nah pada saat itulah Kristus hadir yang berjalan di air, tetapi saudara tahu karena pada waktu itu gelap, mereka tidak melihat yang datang itu Kristus. Malah justru dia semakin takut. Karena apa saudara? Mereka mengira, murid-muridnya ini mengira bahwa itu adalah hantu saudara. Tetapi puji Tuhannya saudara, ketika di saat mereka mulai dengan ketakutan yang luar biasa itu, Kristus kemudian menenangkan hatinya. Mari kita akan dengarkan di dalam Matius 14 ayatnya yang ke-27. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus menenangkan mereka dengan berkata, "Jangan takut, ini aku." Saudara yang saya kasihi, di dalam ketakutan yang luar biasa itu, di dalam kegelapan yang luar biasa itu, kemudian Yesus menenangkan hati mereka dengan berkata, "Jangan takut, ini aku." Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka tidak bisa melihat kalau itu Yesus, tetapi ketika Kristus bersuara, mereka mengenali suara itu saudara. Hal yang pertama kalau kita mau mendapatkan penggenapan akan apa yang kita imani, kenali Allahmu. Beberapa waktu yang lalu saya juga berbicara ini, kenali Allahmu. Dan pada waktu itu para murid di dalam ketakutannya saudara, hatinya menjadi tenang. Karena dia mendengar suara yang ia kenal, yaitu suara Kristus.
Kenali Allahmu, saudara, kalau kamu mau mendapatkan penggenapan atas imanmu. Mari kita mau melihat bagaimana cerita berikutnya. Matius 14 ayat yang ke-28, saudara. Kemudian Petrus berseru kepadanya, "Tuhan, jikalau benar Engkau, suruhlah saya datang kepadamu berjalan di atas air." Saudara yang saya kasihi, setelah Petrus mengenali suara siapa yang saat itu berbicara, kemudian Petrus meresponinya, saudara. Dia mengatakan, "Tuhan, jikalau benar Engkau, suruhlah saya datang kepadamu berjalan di atas air." Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita mengenali Allah kita dalam setiap sisi kehidupan kita, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah mulailah dengan respon yang sederhana. Sekecil apapun respon yang Anda berikan terhadap firman yang saudara saat ini terima, dan itu menjadi iman yang rempel di dalam hati, maka ketika saudara meresponinya sekecil apapun itu, Allah akan merespon balik. Saudara, setelah mengenali Allah kita, mulailah dengan respon sederhana. Itu hal yang kedua. Dan mari kita mau melihat apa yang terjadi berikutnya. Matius 14 ayat 29. "Baik," kata Yesus, "kesinilah." Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air ke arah Yesus. Nah, itulah saudara. Ketika Petrus pada waktu itu merespon perkataan Yesus yang menjadi gurunya, Tuhannya, kemudian ia mulai menggenapi imannya di dalam hati itu. Dan satu hal saudara lihat di sini. Respon sekecil apapun yang saat saudara lakukan, maka Allah akan merespon balik. Dan di situ juga terjadi. Allah merespon dari respon Petrus tadi dengan mengatakan, "Baik," kata Yesus, "kesinilah." Dan apa yang dilakukan oleh Petrus, saudara? Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air ke arah Yesus. Sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya, bahkan tidak pernah dialami oleh murid-murid yang lain. Petrus melangkahkan kakinya. Setelah mengenali suara Kristus, ia meresponnya dan kemudian dia mulai melangkahkan kaki. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika saudara mau mendapatkan penggenapan atas imanmu, sekecil apapun langkah yang saudara buat, ini akan membawa kemajuan di dalam iman percayamu. Dan Petrus membuktikannya. Setelah merespon dengan respon kecil, ia melangkahkan kaki sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allahnya. Dan apa yang terjadi berikutnya, saudara? Kita lihat dari Matius pasal 14 ayat yang ke-30. Matius 14 ayat yang ke-30. Tetapi ketika ia memandang ke sekelilingnya dan melihat ombak yang besar, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. "Tuhan, tolong," serunya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Petrus dengan luar biasa mengawali apa yang ia imani. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Ia rontok di tengah jalan. Oleh karena apa, saudara? Kekhawatiran. Inilah saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika ia mulai memandang ke sekelilingnya dan melihat ombak yang besar, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Harusnya saudara, Petrus tetap fokus saja kepada Kristus. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia melihat sekelilingnya, dan ini juga yang sering kali terjadi di dalam kita mempertahankan iman percaya kita, saudara.
Kita melihat kondisi sekeliling kita. Dunia mengatakan apa ini yang kemudian mempengaruhi kita, saudara. Sama seperti halnya Petrus. Ia tidak lagi fokus kepada Kristus. Ia tidak lagi fokus kepada Yesus. Dan seharusnya, meskipun melihat ombak yang begitu besar itu, harusnya dia tetap terus berjalan. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, iman percaya saudara akan mendapatkan penggenapan ketika saudara mengenali Allah kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Yeremia, sama seperti yang dilakukan oleh Abraham. Bahkan Petrus pun awalnya sama, mengenali Allahnya. Kemudian ketika firman yang menjadi dasar iman saudara itu datang, mulailah dengan meresponnya. Tidak peduli respon sekecil apapun, karena Allah akan merespon balik dari responmu itu. Dan kemudian mulailah membuat langkah sekecil apapun langkah. Karena iman itu harus dihidupi, saudara. Petrus pun melakukannya. Melangkah dengan iman. Dan yang terakhir, saudara, tetaplah fokus kepada Yesus dan terus berjalan. Jangan fokus kepada Yesus tetapi saudara berhenti. Tidak, saudara. Saudara tidak akan pernah sampai kepada pengenapan iman yang saudara imani. Tetapi ketika saudara tetap fokus kepada Kristus, tidak peduli apapun yang terjadi di sekeliling saudara, saudara tetap melangkah. Yakin dan percaya bahwa engkau akan mendapatkan pengenapan imanmu itu. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau saat ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, memberikan satu pembelajaran yang baru. Mari Tuhan, ajar kami untuk tetap mengenali Engkau sebagai Tuhan yang mampu memberikan solusi dengan intim bersama dengan Engkau, dengan taat berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, dan kemudian mampukan kami meresponinya. Setiap firman yang datang sebagai dasar iman kami, mampukan kami meresponinya. Dan kemudian Tuhan berikan kami ketetapan hati untuk melangkah, menghidupi. Karena iman itu harus dihidupi. Mari Tuhan. Dan yang terakhir, tetap mampukan kami, Terima kasih. untuk fokus memandang Engkau dan tidak memandang sekeliling kami, tidak fokus kepada dunia ini, tetapi tetap memandang Engkau apapun yang terjadi. Terima kasih. Dan mampukan kami tetap melangkah Amin. ke arah Engkau Tuhan, Yesus. sampai akhirnya kami mendapatkan penggenapan akan iman kami, sama seperti pendahulu-pendahulu kami. Yabes pun membuktikan hal itu selain Petrus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah iman. Amin. Haleluya Yesus. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya Haleluya, tangan-Mu menyertai aku Amin. dan melindungi aku Amin. daripada
dalam kerajaan surga. Saat ini kami berseru berdoa untuk jemaatmu, sama seperti halnya Yabes orang biasa itu yang telah berdoa kepada Engkau, tetapi Engkau menjawabnya ya. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, mari Tuhan bukakan setiap jalanmu untuk menjawab mereka. Tangan kuasa kasih setiamu, perlindunganmu nyata dalam kehidupan mereka. Haleluya Yesus. Bahkan mahala petaka Engkau bebaskan dari mereka. Bahkan sakit penyakit pun Allah akan membebaskan dari mereka. Haleluya Yesus. Amin. Ya, kami percaya. Haleluya. Benar ya Allah. Bahkan Engkau mendengarkan doa kami. Haleluya Yesus. Amin. Dan menjawab doaku. Haleluya. Diberkatilah Engkau yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Engkau akan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepian aliran air, di mana Engkau akan merambatkan akar-akarmu ke tepi batang air itu. Daunmu tetap Terima hijau. kasih Yesus. Kekeringan boleh terjadi, tetapi Kau Terima tidak kasih, akan pernah Tuhan. mengalaminya. Dan Engkau tetap menghasilkan buah. Haleluya Yesus. Saudaraku, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Amin. percayalah kepada firman-Nya. Amin. Maka Allah akan bertindak di dalam Amin. setiap sisi kehidupanmu. Amin Yesus. Dan sekarang mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku paling-paling dan memperluas daerahku Tuhan. Daerahku. Dan kiranya tanganmu yang menyertai aku Tuhan sampai selama-lamanya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak pernah menimpa kami Tuhan. Dan terima kasih untuk mendengarkan setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.